Jadi kita nggak bisa maksain di 1 miliar 100 juta, kita cuma punyanya 100.000, kita cuma punyanya 1 juta. Tapi kita punya niat, kita pengen ada income tambahan. Hobi kita masak, bikin kue, lakukan. Oke, jadi intinya profit atau keuntungan nggak ditentukan oleh modal ya. Yang harus kita lihat adalah persentase dari itu Mbak Malika. Jadi kalau memang modalnya besar, sudah wajar ya kalau keuntungan besar karena dia udah ngeluarin nilai yang besar gitu. Dan sampai modal 1 miliar mungkin 100.000 itu kan nggak masuk akal. Itu cuma 0,sekian Ya, persen. jadi memang yang harus kita perhatikan adalah persentasenya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Ada dari Mas Jaki Firdaus. Apa langkah yang harus kita ambil saat bisnis kita diambang kebangkrutan, guys? Oke, jadi pada saat kita menjalankan bisnis, otomatis begitu proses dilakukan, pasti ada evaluasi kan. Kita mau bangkrut nih. Nah, pada saat itu banyak yang harus kita lihat. Bangkrutnya dari mana? Misalnya kalau kuliner banyak barang yang return, yang tidak terjual, banyak yang kembali. Itu langsung dievaluasi. Kenapa? Apakah misalnya kemasannya ada yang bocor? Ya, kalau misalnya stick misalnya, sticknya itu kemasannya bocor sehingga melepuh, otomatis dong pasti akan orang nggak mau beli dong kalau sudah melepuh sticknya, misalnya stick keju, mungkin orang mau beli kan? Nah, berarti itu yang harus kita evaluasi kemasannya. Kenapa kemasannya satu? Jadi maksud saya, ketika bisnis diambang kebangkrutan, kita harus evaluasi dulu apa yang menjadi pemicu bangkrutnya tersebut. Apakah dari raw materialnya nggak bagus? Misalnya terigunya sudah apa misalnya, sehingga kualitas hasilnya jadi tidak enak. Jadi harus di-review semuanya. Jadi jangan tiba-tiba, oh nggak laku ya sudahlah, nggak enak mungkin, review dulu. Makanya perlu leadership itu di situ. Jadi kita review dulu, kenapa nggak enak, kenapa nggak laku, kok ini begitu dimakan, dibuka kemasannya, kok nggak renyah, kenapa, kok ada kebocoran, atau misalnya begitu gorengnya kurang kering misalnya. Jadi banyak sekali review. Dan jangan sampai itu kita lemah. Jangan sampai kita lemah. Karena kalau story sukses orang itu rata-rata bisa mereview. Karena dia tidak puas dengan hasil pada saat itu. Dia lakukan terus evaluasi. Sehingga sekali lagi, kalaupun kita bangkrut, kalaupun kita gagal, tapi kita sudah mengevaluasi semuanya, sakitnya itu cuma di sini, tidak di mana-mana. Itu tujuannya. Tapi kalau kita nggak review, kita nggak tahu kenapa kita bisa bangkrut, kita nggak tahu kenapa kita ditolak, tiba-tiba, udah kita cuma terima nasib. Kenapa kamu bangkrut? Nggak tahu, karena nggak laku aja. Kenapa nggak laku? Nggak tahu. Kenapa kamu ditolak jadi trainer di mana-mana? Nggak tahu. Padahal saya udah oke loh, kata siapa oke? Kata kamu, oh ya salah. Harusnya kata orang, kata audiens, gitu ya. Jadi sebelum bangkrut, selalu lakukan evaluasi. Makanya harus ada attitude dan skill. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau diambang bisnis, jangan lupa evaluasi, cari pemicu apa nih? Iya. Core-nya masalahnya yang membuat bisnis kita jadi diambang kebangkrutan. Itu dipelajari untuk kita bisa maju lagi ya, bukan malah berhenti dan ini kayaknya udah bisa deh. Iya. Sama lah kalau gampangnya nih ya, untuk biasi lovers yang kece-kece abis, kayak misalnya usaha untuk menarik, mempengaruhi lawan pasangan calon misalnya. Itu saya yakin jatuh bangun aku, nggak pasti gitu. Pasti begitu kan? Karena saya nggak boleh gagal, karena saya yakin dia yang saya pilih. Kan terus kan? Kalau kayaknya ini model-modelnya mau ditolak, kan kita evaluasi. Nah, tapi memang saya, mungkin saya kurang bertanggung jawab, mungkin saya kurang klinis, mungkin pasti ada reviewnya kan? Pasti sebelum benar-benar saya tidak terima kamu, sebelum benar-benar sakit di mana-mana, kita sudah lakukan dulu evaluasinya sehingga begitu benar, maaf ya, saya nggak mau sama kamu. Kita udah siap, it's okay. Karena saya juga tahu ini juga bukan yang terbaik buat gue kan gitu kan sarannya. Nah, bisnis juga
semuanya, tiba-tiba kita sudah pasrah, ya. Itu jelas lover. Jadi kuncinya kita terus evaluasi. Jadi sama aja ya, bayangin aja kayak kita lagi mengejar calon pasangan. Mungkin masih ada pertanyaan lagi nih, luar biasa sekali jelas lover. Kayak kita harus berikan apresiasi dulu nih. Semoga jelas lover masih semangat terus ya sampai kita selesai di sesi mengenai entrepreneurship skill ini. Dan oke, Taina, kita lanjut ya Taina. Semangat ya. Oke. Selamat siang Bu Ina, saya Charlene Johanna dari Universitas Pelita Bangsa. Saya ingin bertanya, bagaimana yang menghadapi pesaing yang cukup ekstrim, di mana pesaing sering menjelekkan bisnis kita? Waduh, dan sayangnya hal itu dipercaya oleh beberapa orang dan membuat usaha kita jadi down. Mohon solusinya. Terima kasih. Oke, Selen. Ya, kadang kita ada pesaing yang memang menjelekkan kita, ya. Jadi, oh jangan sama Teh Ina itu jelek, Teh Ina itu nyebelin, bla 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 bla, gitu kan. Sehingga orang percaya lagi. Oke. Itu biasa dalam suatu usaha. Hanya kata kuncinya, kita jangan terpengaruh dengan persepsi orang yang jelek, justru itu menjadikan kita evaluasi. Kenapa dikatakan jelek? Oh, kualitas kita. Kualitas kita di mana? Kalau misalnya buka barang, cek kualitas kita. Saya kasih contoh misalnya kayak tadi sticknya. Oh, apa nih? Oh, dia kok renyah. Oh iya, dia renyah karena setelah digoreng, kemudian dia disangrai. Sehingga minyaknya betul-betul nggak ada. Atau dia masukin ke oven. Sehingga minyaknya nggak ada, makanya renyah. Kita ikuti. Oh, dia sebagai seorang pembicara nggak enak banget, bikin bete. Kita lihat, ternyata yang menjelekkan saya memang keren. Kita lihat. Lalu bagaimana? Orang udah terpengaruh nih jeleknya. Jadi akhirnya kita jadi nggak percaya misalnya. Sekali lagi, kita jangan terpengaruh, kita tetap fokus sama kualitas. Karena saya yakin, berlian di lumpur tetap kelihatan filmnya. Tapi, ya lumpurnya harus disisihkan dulu kan. Jadi jangan takut. Dan kita harus yakin selama kita melakukan yang betul, kualitas kita juga bukan cuma omongan, tapi benar-benar bukti. Itu dengan sendirinya orang akan bisa menilai sendiri. Justru ketika ada orang misalnya dia merasa bagus, kemudian dia menjelekkan pesaingnya, attitude-nya sebagai seorang entrepreneurship itu berarti jelek. Dan kalau orang selalu menjelekkan orang lain, harusnya orang yang menjadi lawan bicaranya akan memiliki mindset sendiri. Oh, dia selalu menjatuhkan orang lain, suatu saat kita pun akan dijatuhkan, gitu. Jadi lakukan dengan kualitas, biarkan dia ekstrim, menjelekkan, menghujat, atau barang kita jelek, barang kita jangan enak, justru itu menjadi pemicu motivasi kita, perbaiki kualitas kita, barang kita harus lebih bagus dari dia. Kalau dalam jasa, kita harus memberikan pelayanan yang lebih bagus daripada dia. Insya Allah nanti akan terlihat sendiri. Makanya sesama pembisnis sebenarnya, sesama entrepreneur yang harus dipahami, tidak boleh saling menjatuhkan, seterusnya saling bersyukur. Karena itu yang membuat akhirnya entrepreneurship ini akan semakin lebih baik. Nah, kalau saling menjatuhkan sebenarnya intinya dia nggak percaya diri. Ketika orang menjatuhkan orang lain karena dia tidak pede dengan kualitasnya. Jadi tetap move aja, Serlin, jangan takut, jangan cuma aduh kok saya dijelekin ya, kenapa barang saya orang percaya ya pada barang saya itu bagus. Jangan hanya lakukan kualitas, tambah sebarkan. Kalau kualitasnya misalnya enak, kasih langsung picit-picit, dikasih ini monggo. Tapi saya nggak suka, soalnya kuliner kamu tuh nggak enak, sticknya nggak enak. Coba dulu deh, ini gratis, kasih sekilo. Banyak ya. Banyak. Jadi masa direncong gitu kan. Lumayan nih hari ini gratis. Sekilo, mangga. Tapi kita harus tahu dulu yang tadi menjelekkan kita tuh, kok hampir sama kok sama gue gitu kan kasarannya ya. Jadi jangan takut salahnya, harus bukan sama kualitas. Karena itulah merupakan senjata kita untuk membuat orang melihat kita tidak seburuk yang dibayangkan.
berkualitas, gitu ya. Gitu, jadi nggak usah takut ya Mbak Sherin, nggak usah berkecil hati karena tadi ada quotes yang bagus banget nih dari Bu Dina, berlian di lumpur tetap akan terlihat bersih. Kalau memang kita yakin produk kita bagus, nggak usah takut ya. Nanti lama-lama itu juga akan bisa diperbaiki sama kita terus konsisten mempublikasikan barang kita dan kualitas produk kita. Gitu. Ya ampun, tidak terasa Bu Ina, sudah hampir setengah 12 kita bincang-bincang hari ini. Luar biasa juga, terima kasih juga kepada JLC Lovers yang masih setia sampai sekarang. Luar biasa nih, dari tadi itu 100 orang udah keluar masuk dan sampai sekarang masih ada lebih dari 90. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman dari JLC Lovers. Oke, baik JLC Lovers. Terima kasih juga atas sharing hari ini. Semoga sharingnya bermanfaat, bisa langsung dipraktekkan, bisa memotivasi, dan bisa ada hal yang berfaedah lah ya untuk JLC Lovers di pengembangan yang berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri sesi kita hari ini untuk entrepreneurship skill, mungkin dari Bu Ina ada closing nih yang mau disampaikan atau pesan-pesan yang mau disampaikan untuk semua JLC Lovers yang hadir di pagi sampai dengan siang hari ini. Silakan Bu Ina. Oke, JLC Lovers, terima kasih banyak sudah stay dari awal sampai akhir. Apresiasinya luar biasa. Insya Allah bermanfaat. Satu hal kata kunci yang saya pengen sharing dan saya mudah-mudahan bisa berdampak, bisa mempengaruhi JLC Lovers semua. Jangan takut untuk menjadi seorang entrepreneur dan menjalankan entrepreneurship, karena saya yakin semua orang memiliki kualitas tersendiri, semua orang memiliki peluang tersendiri, baik itu berupa usaha dari bidang menghasilkan produk barang ataupun produk jasa. Jadi jangan takut memulai, harus niat, fokus, cepat, fleksibel, dan jangan lupa inovasi. Oke, jadikan pesaing sebagai peluang kita, bukan sebagai orang yang menjatuhkan kita. Rangkul dia sehingga kita bisa bersama sukses bareng, dan masa pandemi ini di samping cepat berakhir, tapi kita tetap menjadi seorang entrepreneur dimanapun kita berada. Ya, luar biasa sekali Taina. Terima kasih Taina atas sharingnya. Oke, JLC Lovers, itu tadi sharing kita mengenai entrepreneurship skill. Dan JLC Lovers masih akan ada banyak sekali topik-topik yang akan di-sharing di acara JLC Festival ini. Karena apa? Karena JLC akan terus membagikan ilmu gratis, sharing-sharing, bagi-bagi ilmu kepada seluruh JLC Lovers gratis sampai dengan di akhir bulan April ini. Dan yang paling dekat nih JLC Lovers, di hari Jumat nanti kita akan sharing mengenai manajemen waktu, effective time management. Jadi buat JLC Lovers nih yang suka merasa, aduh saya ini waktunya nggak banyak, atau JLC Lovers yang suka merasa, kok saya ini rasanya udah kerja 5 tahun, atau saya ini udah kuliah tapi kok gini-gini aja, sedangkan teman saya ini ada yang udah sukses. Nah, mungkin kunci jawabannya bisa kita dapatkan di sharing kita di hari Jumat minggu ini. Jadi teman-teman JLC Lovers bisa banget untuk gabung. Silakan masuk aja ke Instagram @jababeka_learning_center, dan di profilnya di situ sudah ada link. Teman-teman JLC Lovers tinggal klik dan daftar untuk topik-topik yang akan kita bawakan selama acara JLC Festival ini. Gitu. Oke, baik, sebelum kita akhiri, kita akan berfoto bersama dulu. Kita akan mengabadikan momen kebersamaan kita. Boleh silakan JLC Lovers dibuka dulu untuk kameranya, di-on-kan. Wah, ini jadi nampak nih ada Pak Sri Rezeki. Oh, ternyata Bapak bukan Ibu, maaf ya Pak Eka. Oke. Mewakili, Bu. Mewakili. Mewakili. Oke, siap. Boleh kita on-kan kameranya, kita akan bersama-sama foto. Kira-kira gayanya gimana nih Kak Ina? Gaya entrepreneurship banget. Oke. Kita seperti ini. Nanti JLC Lovers minta untuk ditahan dulu karena ini ada beberapa slide. Jadi kita akan mulai dalam hitungan ketiga dan kita tahan kurang lebih 6 detik. Yang terbaik dan senyum termanis. 1, 2, 3. Ditahan. Satu slide. Slide kedua ditahan. Oke, 2 slide.
Slide ketiga. Oke, baik. Terima kasih untuk Jalan Rocker. Sukses untuk kita semua. Dan sampai berjumpa di Jumat minggu ini. Stay tune terus di acara JLC Festival. Dan untuk info-info lebih lanjut langsung aja follow Instagram @jababeka Learning Center. Semoga kita sehat selalu dan sampai berjumpa di kesempatan